Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran kita. Hari ini kita akan masuk tema 1 subtema 3 yaitu pembelajaran keempat. Bagaimana anak-anak, sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran hari ini? Baik, sebelum mulai ke pembelajaran, masing-masing baca doa sebelum belajar dulu ya. Nah anak-anak, adakah yang tahu apa nama gambar kapal di samping ini? Mungkin ada anak-anak di sini yang sudah membaca bukunya. Iya, betul. Gambar di samping namanya kapal pinisi. Apa sih kapal pinisi ini? Lihat, Masya Allah, dari bentuknya kalian bisa melihat betapa hebatnya yang membuat kapal ini. Kapal pinisi itu apa sih, Bu Guru? Ya, jadi kapal pinisi itu adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Kapal pinisi ini adalah kapal istimewa. Jadi seluruh bagian kapalnya itu terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Jadi kapal pinisi ini kapal yang berbeda di antara kapal-kapal yang lainnya. Kalau kapal yang lainnya bukan mungkin lagi ya, banyak menggunakan dalam merangkit bahan satu dengan bahan yang lainnya itu menggunakan paku. Kalau kapal pinisi ini, seluruh rangkaian bagian kapalnya itu terbuat dari kayu, tetapi tidak dirangkai tanpa menggunakan paku. Jadi perangkaiannya itu tanpa menggunakan paku. Jadi kapal pinisi ini sendiri umumnya memiliki 2 tiang, layar utama dan 7 buah layar. Jadi anak-anak, dulu jika nenek moyang kita sendiri mampu berjaya dan dengan konsep negara kita negara maritim, maka sudah seharusnya lah kita sebagai generasi penerus juga bisa berjaya pada saat ini, dimana yang seperti yang kita sudah tahu bahwa teknologi sudah semakin maju, peradaban juga semakin maju, dan tidak ada alasan lagi kita untuk mundur atau tidak berkembang atau tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih inovatif lagi ya, seperti nenek moyang kita. Nah, ini adalah contoh peta yang menunjukkan keberagaman yang ada di negara Indonesia kita. Lagi-lagi Bu Guru sampaikan bahwa kondisi geografis Indonesia ini yang berupa negara kepulauan membuat Indonesia ini memiliki budaya yang beragam. Jadi budaya kita itu sangat beragam anak-anak. Itu budaya, baik itu budayanya antar suku bangsa, baik dengan bahasa. Jadi budaya kita antar bangsa dengan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya itu berbeda-beda. Berbedanya seperti bahasa kita berbeda, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan dan sebagainya. Jadi bahkan dalam satu kecamatan pun kita bisa mengetahui ada sedikit perbedaan antara bahasa kita, entah itu dari dialeknya, entah itu dari adat istiadat setempat gitu. Jadi itu merupakan salah satu beberapa dari contoh keberagaman kita. Jadi kita tidak tanpa perlu melihat dunia luar pun, tanpa melihat negara-negara yang jauh pun, atau tanpa melihat daerah-daerah yang jauh dari tempat tinggal kita bisa melihat di sekeliling kita pun ada beberapa macam keberagaman, karena di tempat kita pun ditempati oleh banyak orang yang jenisnya pendatang atau suku yang berbeda-beda tinggal di Kota Mataram misalnya. Nah, ini adalah ciri keberagaman budaya lokal di Indonesia. Nah, jadi keragaman suku bangsa ini terdiri dari suku bangsa Indonesia itu diklasifikasikan itu menjadi 19 suku bangsa induk anak-anak. Jadi 19 suku bangsa induk ini nanti yang akan dipecah-pecah lagi, banyak lagi, tapi induknya itu adalah 9 suku bangsa. Kemudian keberagaman bahasa, kita tahu sudah bahas tadi, bahasa itu sangat banyak lagi, sangat beragam bahasa yang dimiliki oleh negara Indonesia. Kemudian dari keberagaman religi atau agama. Jadi di Indonesia ini hanya 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah kita, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu. Jadi hanya 6 agama ini yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Adapun agama-agama baru itu adalah bukan yang diresmikan oleh pemerintah. Kemudian keberagaman seni dan budaya. Nah, jadi salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama. Nah, seni musik ini ada beberapa hal yang kita sebagai umat Islam tidak perlu untuk
lakukan atau ditetapkan. Jadi ini hanya pembelajaran buat anak-anak tahu bahwa inilah salah satu keberagaman seni dan budaya ini. Jadi ibu guru sampaikan ini adalah supaya sebagai ilmu pengetahuan anak-anak tahu ya. Adapun untuk bermain musik, lebih baik kita menghabiskan waktu kita untuk murojaah, mendengarkan murotal ya, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, karena negara kita sebagai negara kepulauan, jadi seperti yang kita sudah bahas pekan kemarin, ada dampak yang disebabkan oleh negara kita sebagai negara maritim yang sudah kita bahas kemarin. Kalau sekarang kita akan membahas dampak keberagaman dari segi kebudayaan. Di sini yang pertama adalah karena mudahnya pengaruh luar masuk Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Ya, kita juga sudah bahas bagaimana orang luar masuk ke Indonesia dengan menggunakan pakaian yang terbuka, dan itu merupakan kebiasaan mereka, dan kita tidak bisa langsung mengatakan itu tidak boleh ya. Sementara negara kita, adat kita untuk menggunakan pakaian terbuka itu adalah sesuatu yang tidak baik ya. Kemudian di sini timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Nah, seperti yang kita sudah bahas, banyak orang luar yang ingin menetap di Indonesia, banyak negara-negara Eropa misalnya. Nah, itu menyebabkan menjadi bertambahnya lagi keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Kemudian dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Jadi orang-orang luar ini sudah terutama orang Eropa, makanya banyak bule-bule yang ada di Terawangan misalnya, di Senggigi, itu dipenuhi oleh orang-orang luar yang sudah tahu bahwa Indonesia ini memiliki banyak tempat-tempat wisata yang indah. Contohnya yang terkenal itu di luar adalah Bali salah satunya. Sekarang Pulau Lombok, Sumba itu sudah bermunculan, sudah mulai diangkat bahwa Indonesia ini bahwa benar-benar memiliki tempat pariwisata yang sangat indah ya. Kemudian di sini dampaknya tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas ini yang dapat membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia kita. Jadi ini adalah anak-anak hal dampak-dampak keberagaman dari segi kebudayaan. Jadi keberagaman itu adalah sesuatu hal yang bagus, tetapi ada juga dampak negatifnya kalau kita tidak bisa menyaringnya. Nah, di sini misalnya contoh budaya asli Indonesia apa saja sih Bu Guru? Contohnya itu di sini dari budaya ya. Di sini ada reok, tari kecak. Ini tari kecak itu ada di Bali, musik angklung. Nah, ini yang keberagaman dari segi budaya. Sekarang kalau contoh budaya serapan dari bangsa lain. Nah, musik keroncong. Jadi musik keroncong ini sebenarnya bukan dari Indonesia, tapi serapan dari bangsa luar yang kita adopsi, yang kita ikuti gitu. Kemudian barongsai ini adalah bukan budaya kita anak-anak, tapi ini budaya orang Cina. Begitu pula dengan tari cokek ya. Jadi ini adalah serapan-serapan yang dibawa oleh orang luar atau yang kita sendiri yang mengambilnya dari negara luar. Nah, jadi anak-anak, wilayah Indonesia kita itu Indonesia yang berupa kepulauan dan disatukan oleh laut. Ini yang mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jadi anak-anak tidak selamanya kita bisa kemana-mana menggunakan transportasi darat. Ada kalanya kita menggunakan pesawat atau kapal. Ini disebabkan karena apa? Karena jarak antara daerah satu dengan daerah lainnya itu diputuskan atau disatukan dengan pulau. Nah, adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah seperti kapal laut, pesawat terbang. Nah, jadi jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai akan sangat membantu kehidupan masyarakat untuk kita pergi dari tempat yang satu ke tempat yang lain yang jaraknya jauh, yang tidak memungkinkan kita untuk menggunakan transportasi darat seperti motor, mobil, seperti itu ya. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang peta jalur transportasi udara di Indonesia. Jadi ini adalah peta jalur transportasi udara di Indonesia. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di buku ya. Nah, untuk Bu Guru akan menyebutkan langsung nanti sebagai bahan untuk kalian menjawab latihannya. Di sini ada beberapa bandar udara di Indonesia yang kita bisa lihat dari peta ini, tapi peta ini pun sepertinya tidak nampak jelas ya anak-anak. Jadi Bu Guru sebutkan secara langsung. Jadi di sini adalah beberapa bandar udara yang ada di Indonesia. Di sini ada Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Banten. Kemudian Bandara Kuala Namu yang ada di Medan. Bandara Ngurah Rai yang ada di Bali.
Bandara Sentani Papua. Jadi Bandara Sentani itu adanya di Papua. Bandara Sultan Hasanuddin yaitu ada di Sulawesi Selatan. Bandara Syamsuddin Nur Kalimantan Selatan, dan Bandara Lombok yaitu ada di NTB. Ini bandara kita ya. Kemudian ini adalah peta jalur transportasi laut di Indonesia. Nah, Bu Guru akan langsung jelaskan karena di peta tidak terlihat jelas ya. Jadi ini adalah beberapa pelabuhan yang ada di Indonesia, yaitu Pelabuhan Bakauheni itu ada di Lampung, Pelabuhan Buton ada di Sulawesi Tenggara, dan Pelabuhan Ambon ada di Maluku. Pelabuhan Tanjung Priok ada di DKI Jakarta. Kemudian Pelabuhan Gilimanuk yaitu berada di Bali. Pelabuhan Lembar ini ada di NTB. Pelabuhan Dwi Kora yaitu ada di Kalimantan, dan terakhir Pelabuhan Jayapura yang ada di Papua. Ini adalah beberapa pelabuhan di Indonesia. Nah, jadi anak-anak dalam kegiatan kita sehari-hari banyak kegiatan kita yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu salah satunya adalah contohnya seperti di gambar ini. Ya, ini ada sebuah keluarga yang sedang bermusyawarah untuk menentukan tugas rumah, misalnya kakak bagian mengepel, adik bagian mencuci piring. Nah, ini adalah bagian dari musyawarah yang dilakukan oleh sebuah keluarga. Nah, musyawarah yang dilakukan keluarga ini adalah bisa masuk ke dalam sila Pancasila keempat ya. Nah, jadi ini adalah pengambilan keputusan secara bermusyawarah, dapat dilakukan dimanapun. Kita melakukan bermusyawarah itu tidak mesti harus di ruang rapat, dimanapun bisa kita lakukan. Contohnya di rumah misalnya kita bermusyawarah kapan kita pergi ke rumah nenek, kapan kita berlibur, atau kita akan pergi ke pantai mana. Nah, itu adalah bentuk musyawarah yang dilakukan keluarga. Sedangkan musyawarah yang dilakukan di sekolah, misalnya pemilihan ketua kelas, pemilihan wakil kelas, atau pemilihan kelas kebersihan, atau pemilihan menang anak-anak yang ingin ikut lomba cerdas cermat, misalnya, dan banyak lagi kegiatan yang dilakukan dalam musyawarah sekolah. Nah, adapun di masyarakat yaitu seperti pemilihan ketua RT gitu ya, dan ini seperti rapat di sebuah kantor desa, dan pemilihan pemilu. Nah, ini adalah beberapa pengambilan keputusan secara musyawarah yang dapat dilakukan dimanapun. Nah, baik, untuk tugasnya, untuk tugas IPS-nya ada di halaman 105 dan 104. Tugas IPS ini bisa kalian jawab dengan menonton kembali video yang Bu Guru sampaikan tadi, nama-nama bandara yang ada di peta ini dan nama-nama pelabuhannya. Adapun untuk tugas PPKN yaitu ada di halaman 107 ya. Jadi semuanya sudah dijelaskan. Jika belum paham, anak-anak bisa mengulang lagi videonya. Selamat mengerjakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.